Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Valen Valencia dengan NIM 2441048. Hari ini saya akan menjelaskan materi praktikum Java dari pertemuan ke-7. Lalu di sini ada praktik dan latihan mandiri yang sudah saya kerjakan. Praktik yang saya ambil dari materi ini adalah praktik 2 dengan isi array dengan nested loop. Jadi dari nested loop ini dibutuhkan dua loop. Yang pertama adalah loop luar untuk mengatur perpindahan baris. Kemudian loop dalam untuk mengatur perpindahan kolom di dalam baris tersebut. Jadi di sini sudah ada ketentuannya dengan nama kelasnya itu tampil matriks. Sudah di sini, tampilkan matriks. Jadi cara untuk membuat kelas itu kita sudah mempunyai project di sini, atau gampangnya bisa menggunakan ini ya. Nah, lalu nanti kita ambil di Java source page yang ini. Lalu kita klik kanan untuk nanti akan tampil new dan ada Java class di sini, dan itu bisa kita gunakan dan langsung kita buat namanya seperti yang kita butuhkan. Lalu di sini, kembali lagi ke praktikum kedua. Di sini timpa datanya integer dengan matriks 3x3 dengan baris dan kolom yang sama-sama 3. Lalu bilangannya di sini adalah 1 sampai 9. Sistem outprintln ini nanti akan mengeluarkan pada saat kita running dengan tulisan isi matriks. Nah, ini adalah codingannya. For in variabel i sama dengan 0, indeksnya mulai dari 0 sampai 9 bilangannya tadi ya. I ini untuk baris, lalu J ini untuk kolom. Nah, ini nanti sistem outprintln ini akan mencetak di layar hasil matriks yang sudah tadi kita buat. Jadi I dan J ini tidak disatukan karena nanti di outputnya dia akan terpisah. Kita coba dulu. Sudah. Lanjut ke latihan mandirinya. Di sini latihan mandirinya itu sama seperti nested loop tadi, tapi dia mempunyai syarat. Apa itu syaratnya? Syaratnya membuat matriks dengan ukuran 2x2 lalu dijumlahkan ya. Di sini matriks C sama dengan matriks A ditambah B. Jadi matriks A dan B akan menjadi matriks C, di mana hasil dari matriks A dan B itu. Di sini juga sudah saya buat. Tipenya juga sama, integer dua-duanya, hanya saja ini berukuran 2x2 dengan bilangan di sini 1 baris 1 itu 1,4, baris 2 itu 0,4 untuk matriks A, dan matriks B-nya 2,0 dan 0,6. Nah, di sini ini nanti untuk perintahnya ya. Ini juga masih sama seperti yang tadi, hanya saja syarat perhitungannya saya masukkan. Lalu ini untuk menginput nanti matriks A-nya, dan juga ini untuk matriks B, dan ini untuk hasil penjumlahannya. Sama seperti tadi ya. Nah, kemudian sudah, lalu ada perbedaan antara print dan println. Keduanya sama-sama bisa ditambahkan kalimat, tetapi perbedaannya hanya println ini akan berada pada baris baru. Jadi untuk merapikan outputnya nanti supaya pembaca itu tidak bingung. Oke, ini saya lakukan. Seharusnya hasilnya tidak error. Nah, hasilnya tidak error dan perhitungannya benar, di mana baris pertama di kolom pertama hasilnya adalah 3 karena matriks A dan B itu 1 tambah 2. Nah, untuk baris pertama pada kolom kedua itu adalah 4 karena 4 tambah 0. Lalu selanjutnya baris kedua dan kolom pertama itu 0 karena 0 tambah 0. Lalu baris kedua, kolom kedua itu hasilnya 10 karena 4 tambah 6. Sekian dari materi ke-7. Saya akan melanjutkan ke materi 8. Oke, kita lanjut di pertemuan ke-8. Di sini ada
materi, metode, dan modularisasi kode. Saya mengambil praktikum di kalkulator metode. Di sini, di sini ditambahkan import Java itu scanner. Untuk scannernya itu nanti sebagai input ya. A1, A2. Nah, itu untuk scan-nya nanti. Tipe datanya di sini kita juga masih menggunakan integer, dan jangan lupa setiap menggunakan import masukkan codingan dari scannernya ini. Di sini menggunakan juga double ini fungsinya untuk perhitungan yang mana hasilnya nanti bisa desimal dan berukuran, kalau tidak salah itu berukuran 4 bit. Jadi hurufnya atau angkanya yang diambil itu lebih banyak nantinya, yang bisa ditampilkan memuat lebih banyak. Di sini ada beberapa seperti kalkulator pada umumnya, ada aritmatika tambah, kurang, kali, bagi. Lalu untuk di tampilan menunya nanti itu ada 5 opsi. Di sini ada tambah, kurang, bagi, dan di sini menggunakan dual. Jadi semua dari 1 sampai 4 itu bisa berjalan kecuali 5. Jadi dia akan keluar ketika 5. Tuh. Ini kodenya A plus B untuk tambah, A min B untuk kurang, dan seterusnya. Kemudian double di sini untuk perhitungannya ya. Nanti A1, A2. Jadi angka ke-1 dan angka ke-2. Angka ke-1 dan angka ke-2. Ini untuk tampilan menunya ya, ini do, dual, dan menggunakan if else juga. Jadi ketika pilihannya 2 ya hasilnya ini, dan hasilnya dia akan memanggil lagi nanti dari hasil. Oke, lanjut. Jadi ketika nanti user memilih opsi kelima, akan ada tampilan seperti ini. Atau pilihannya tidak sesuai dengan yang ada di tampilan, dia akan kembali menyuruh user untuk memasukkan kembali nomornya. Di sini while-nya jika pilihannya 5 itu akan keluar, dan di sini juga ada scan close. Jangan lupa juga di sini ada next in, karena di sini menggunakan integer, jadi menggunakannya next in karena dia mencetaknya kata-kata. Nah, next double ini ya untuk perhitungan yang tadi. Lalu kita coba untuk run. Saya tidak ada yang ya. Coba kita ketik 1. Angka 1-nya 14, angka 2-nya 12. Hasilnya enggak ada. Ya kalau misalnya mentik 8, yang tidak ada di opsi pilihan salah, teliti kembali ya, seperti yang saya jelaskan tadi, dia akan menyuruh user untuk mengisi kembali. Lalu kalau misalnya memilih 5 yang seharusnya tadi keluar, dan di program pun harusnya juga keluar, dan ada tulisan terima kasih sudah menggunakan program. Oke, itu dari pertemuan ke-8. Kemudian di sini untuk latihan mandirinya itu diberikan tugas untuk membuat perpustakaan mini dengan metodenya tampil daftar buku dan juga cari buku. Kita punya 5 ya, ada 5 buku, terus menggunakan bulan, terus jika buku ada, false jika tidak ada. Di main itu tampilkan daftar buku, minta user input, dan panggil metode cari buku, dan tampilkan buku tersedia atau buku tidak ditemukan. Oh ya, kita juga bisa merubah nama filenya, tapi tidak manual ya, soalnya kalau manual itu nanti tidak akan terbaca. Jadi di sini kita klik kanan di filenya, terus cari refactor, kemudian rename. Karena di sini saya salah menulis, harusnya metode.
betul. Namanya sudah berubah menjadi kalkulator metode. Nah, di sini perpustakaan Java, perpustakaan mini. Ini sini sudah saya buat ya. Di sini harusnya ada 5, jadi saya tambahkan 1. Ini adalah salah satu buku yang saya senang karena ada bulan ya. Ini bukunya lumayan memberikan insight bagus untuk para pembacanya. Ya, di sini ada metode tampil daftar buku. Ya, daftar buku perpustakaan mini paling judulnya. Daftar buku, lalu ada scanner juga. Jangan lupa scannernya ditulis di atas. Untuk daftar buku ini sudah dengan tipe data string. Nah, ini untuk bulannya. String, judul, for, integer, daftar buku length, equals, ignore case. Sumpah saya lupa Pak itu apa. Bisa saya baca lagi. Lalu nggak bisa. Oke, jadi lalu di sini tampil daftar buku. Di sini ada daftar buku length. Jadi kita tidak perlu, ini sebenarnya untuk memudahkan saja ya, supaya nanti ketika ada salah satu buku yang dihapus, itu programnya tidak error. Jadi kita tidak perlu mengubah kode-kodenya lagi. Nah, kemudian di sini ada equals ignore case. Di sini fungsinya untuk apa? Ya, untuk menghindari error ketika misalnya ada yang mengetik laut birunya tapi kecil semua. Padahal di perpustakaan itu setiap kata awalnya itu adalah huruf kapital. Nah, itu nanti akan tetap ke-detect ya sama programnya karena ada equals ignore case itu. Kemudian di sini ada mainnya dengan scanner lagi ya. Di sini tinggal memanggil metode yang tadi, tampil daftar buku. Ya, ketika user memasukkan judul buku yang dicari, nanti dia tinggal memanggil metodenya lagi. Ya, ini ketika nanti sudah diketik bukunya tersedia atau tidak, ya perimennya akan seperti ini menggunakan if else lagi ya. Mari kita running programnya ya. Sabar, di sini masih 50%. Saya berhentikan dulu. Kenapa dia tidak mau ya? Oke. Terus kita di sini coba cantik itu buku tersedia. Lalu judul bukunya Malamut Melarang Jambu. Buku tidak ditemukan karena tidak tersedia di perpustakaan. Lalu kita coba untuk mengetik seperti yang tadi ya, untuk ngetes nih si equals ignore case-nya tuh kerja nggak dia. Lalu biru ya, yang kedua ya, ada programnya sudah mantap.